saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sekaligus dalam ibadah Yabes Pemuda, kita datang menghampiri Allah dalam ibadah malam hari ini. Nyatakanlah kasih dan cintamu kepada Tuhan. Kita menyongsong kebenaran firman Allah. Kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan, seraya mengangkat pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Serukan, katakan, Bapa kami yang di sorga, betapa Engkau. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Dirimu kami hormati di dalam ketulusan, dengan segenap hati, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur pada malam ini. Anugerah dan kasih sayang-Mu besar bagi kami, hebat bagi kami, dahsyat dalam kami. Ya Aba, ya Bapa, tetap lanjutkan kemurahan hati-Mu, lanjutkan kasih sayang-Mu bagi kami, dan teruslah berbicara dalam kuasa kebenaran-Mu yang memberi hidup kepada kami, memberikan harapan bagi kami, dan kepastian dalam kami. Dan kami berpegang kepada firman-Mu seperti berpegang kepada pelita yang menyala, sehingga perjalanan kami sampai perjalanan akhir, dan puncaknya kami bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, ajar kami taat, ajar kami setia. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan siap sedia mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik semua, saudara-saudaraku, selamat malam tentunya kepada kita. Kiranya Tuhan tetap menolong setiap pribadi kita di waktu-waktu dan kesempatan yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kita semua.
Dan selamat malam kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini dimanapun berada, baik sedang jemaat Tuhan dan saudara-saudara sebagai saudara tubuh Kristus yang pada malam ini Tuhan bersama kita dalam suara kebenaran yang pasti akan memberkati kita sekalian ya, saudara-saudara kekasih. Pada suasana dunia yang bergoncang ini, memang tidak dapat dipungkiri bahwa terlalu banyak orang mengalami kemerosotan iman atau mengalami degradasi iman. Karena masih banyak kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen selalu masih berpatokan pada apa yang dilihat oleh mata kita. Tuhan mau sebenarnya bukan lagi berpatokan orang percaya kepada apa yang bisa diraba, apa yang bisa dilihat oleh mata. Tetapi mata rohani kita harus benar-benar mata yang terbuka, mata rohani yang tercelik. Sebab ketika mata rohani kita sudah tercelik, kita akan melihat bagaimana firman Allah semakin dibukakan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, bahwa sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-10, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita melihat ada malaikat Tuhan yang begitu kuat. Ya, kemuliaan Allah menyinari hidupnya sampai mukanya pun sama seperti matahari. Malaikat yang hebat ini, dia berhasil menginjakkan kaki di laut di ayat yang keduanya itu, dan satu kaki lagi diinjakkan ke bumi. Nah, malaikat yang kuat ini mampu mengendalikan dan menguasai atau menginjak kuasa yang di laut, kuasa yang di bumi atau di darat. Ketika malaikat ini telah berpegang kepada gulungan kitab yang terbuka, berpegang atau memegang sebuah gulungan kitab yang terbuka, yang artinya gulungan yang kitab yang terbuka ini bukan lagi kitab yang termaterai, bukan lagi kitab yang tertutup. Sebab kalau kitab yang tertutup, orang bisa membaca luarnya, tapi isi dalam tidak tahu. Inilah yang diresponi oleh Yohanes ketika disuguhkan kepada dia kitab. Kitab yang termaterai, dia bisa melihat luarnya, tapi tidak bisa melihat dalamnya. Saudara-saudara kekasih, ini waktunya gereja Tuhan di waktu yang singkat harus histeris, menangis, meraung, berpuasa, bergabung kepada Tuhan, supaya Bapa di surga membukakan isi dalam rahasia firman itu. Bukan lagi sekedar melihat luarnya, tapi sampai rahasia dalam dibukakan oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara kekasih, salah seorang malaikat itu berbicara kepada Yohanes bahwa ternyata hanya satu yang berhasil membuka materai, anak domba Allah yang telah disembelih. Itulah yang bisa membukakan materai-materai sehingga bisa melihat luar maupun dalamnya. Ketika kita melihat luar dan dalam dan diberi anugerah mengerti rahasia firman luar maupun dalamnya, inilah yang kita angkat ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan dunia, dengan setan, dengan nabi palsu, dengan roh antikristus yang sekarang sudah
Dengan apa kita bisa mengerti atau mengenali mereka ini? Adalah hanya dengan kebenaran firman Allah yang terbuka. Kalau tidak, manusia akan terseret. Begitu mudahnya orang Kristen berkata amin, 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 mendengarkan khotbah, mendengarkan berita tanpa menyelidiki firman Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak waktunya lagi sekedar berkata amin. Harus melihat sampai benarkah tertulis demikian. Benarkah Allah mengatakan demikian, saudara kasih? Kalau orang berkata bahwa ini waktunya pemulihan ekonomi, saudara tidak perlu meminta pemulihan ekonomi. Karena itu bukan kebutuhan utama kita, saudara kekasih. Sebab ketika ada Kristus di dalam kita, ketika ada kuasa roh, kuasa firman dalam kita, ingat, soal kehidupan tidak usah dipusingin. Bapa pasti menyediakan buat kita semua. Haleluya. Allah pasti mencukupi. Terlalu kecil kita berdoa untuk sekedar meminta pemulihan ekonomi. Jangan. Tapi tangisan Yohanes, bukan tangisan Yohanes meminta Tuhan, kapan aku keluar dari pulau Patmos? Tidak. Tuhan, kapan penderitaan ini berakhir? Tidak. Tapi justru Yohanes di pulau Patmos dalam penderitaan, dia berdoa kepada Tuhan, siapa yang bisa membukakan rahasia kitab yang ini, Tuhan, yang termaterai ini. Setelah dia tahu persis adalah hanya tunas Daud, yang lebih tepat disebut akar daun, itulah Yesus Kristus, maka dia merasa puas. Puas. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal yang ke-10 di ayat yang ke-9-nya, saudara, Yohanes tidak ragu untuk meminta kitab yang terbuka ini kepada malaikat Tuhan, dan kemudian mendengar perintah Allah supaya dia ambil, makan, dan reaksi dari firman itu dia nikmati, manis di mulut, pahit di dalam perut. Dia terima dengan rela hati, karena dia tahu kekuatan dari firman Allah yang terbuka akan menyelesaikan segala sesuatu, akan menunjukkan segala sesuatu, akan membuka jalan segala sesuatu. Kalau firman Allah terbuka, alangkah menyesakkan dada sebenarnya kalau kita membaca tapi tidak mengerti, mendengar tapi tidak mengerti. Sebenarnya ini sebuah kesedihan. Saudaraku, dunia memang sedang bergoncang, tapi jangan sampai iman percayamu terdegradasi, terkikis, yang membuat kita menjadi merosot. Ini waktunya gereja Tuhan harus bangkit. Ini waktunya gereja harus berlari, dan larinya pun harus benar. Arah lari kita pun harus tepat dan benar. Matius pasal 24. Ya, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Alkitab berkata bahwa orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri kemana? Ke pegunungan. Ya, ini kalau sudah terbuka firman Tuhan, maka arah perjalannya pun tahu kemana. Kalau melarikan diri, larikan diri kemana? Bukan kepada dunia. Tidak ada solusi. Karena dunia yang kita tempati telah diberi nubuat oleh Tuhan, ini akan berakhir segera. Sebab dari hadapan Tuhan nanti ini akan digulung seperti gulungan kitab.
dan langit bumi akan lenyap dari hadapan Tuhan. Kalau firman terbuka pada kita, maka firman memberitahu kemana kita harus lari. Dalam ayat 16 ini digambarkan seperti orang yang berada di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Pegunungan ini bicara apa, saudara? Satu, pegunungan ini berbicara tempat yang tinggi. Ketika 3 murid Tuhan Yesus dibawa Yesus naik ke atas gunung. Di atas gununglah untuk pertama sekali Yesus menunjukkan kemuliaannya. Sampai 3 murid ini ketakutan, gemetaran melihat kemuliaan Allah yang bersinar di atas gunung. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya. Dan kemudian ada roh yang menyerupai Musa dan Elia mendampingi Yesus dalam kemuliaan. Ketika murid ini ketakutan, gemetaran di atas gunung ketika Yesus menunjukkan kemuliaannya. Petrus ngomong dan bilang sama Tuhan, izinkan aku membangun 3 kemah di sini. Walaupun sebenarnya Petrus tidak mengerti apa yang disampaikan olehnya. Tapi yang saya maksud di sini, saudaraku, kenapa harus lari ke atas gunung? Sebab gunung atau puncak gunung berbicara tentang kehadiran Tuhan. Ke situ larinya. Yang kedua, berbicara gunung di sini adalah menunjukkan bagaimana Allah menyatakan rahasia pengajarannya. Dalam Yesaya pasal 2 ayat yang kedua sangat begitu jelas, di hari-hari yang terakhir ini akan menonjol gunungnya Tuhan. Orang harus berduyun-duyun ke gunung Allah. Nama gunung Allah itu di ayat yang ketiga adalah Sion. Sion. Mari kita naik ke gunung Allah, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang apa? Jalan-jalannya, dan supaya kita menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi gunung yang dimaksud itu adalah berbicara tentang pengajaran firman Allah. Orang-orang yang di Yudea, artinya di luar dari, masih berada bukan pada posisi di Yerusalem, harus secepatnya berada di kisaran Yerusalem, di kisaran Sion. Dan arti Sion, arti Yerusalem di sini menunjukkan firman dan pengajaran Allah. Disitulah tempat kita berlari, disitulah tempat kita berkumpul, disitulah fellowship di mana Allah menyatakan kemuliaannya. Kalau ada pengajaran firman Tuhan, jadi kita berlari ke sana, saudara, kepada firman Allah yang membawa kita seperti berada suasana di atas gunung. Nah, kalau dalam Matius pasal 24 di ayat yang ke-17, di Matius 24 ayat 17, apa kata firman di situ? Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Yang sudah di atas, katanya apa? Jangan turun. Ya, yang sudah di atas jangan turun. Dan biasanya orang yang sudah di atas rohaninya bisa merosot degradasi rohaninya itu ketika teringat dengan benda-benda. Dalam ayat itu disebut barang-barang dari rumahnya.
benda-benda duniawi, sesuatu yang masih merantai ikat hati seseorang. Bukankah ayat ini lebih cocok juga terjadi kepada istri Lot? Bukankah istri Lot sama dengan Lot, bersama dengan dua putrinya, sama-sama ditarik malaikat itu keluar dari Sodom Gomora? Ya, tetapi begitu dilepaskan, artinya dia sudah keluar, sudah dibawa di dalam perjalanan yang jelas dan pasti. Keselamatan mereka sudah punya, miliki. Tetapi istri Lot masih kepingin barang-barangnya, masih kepingin hartanya. Maka mari belajar setiap hari untuk berkata kepada dirimu, hei jiwaku, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sekarang waktu yang tepat untuk setiap hari berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena itu yang membuat orang yang sudah di atas akan merosot rohaninya, akan menurun rohaninya. Dan ketika sudah menurun rohaninya, selesai sudah. Sama seperti 5 gadis bodoh yang sebenarnya sudah menikmati kehadiran sang mempelai laki-laki surga, tapi hanya suaranya saja yang didengar, orangnya tidak ketemu. Ketika suara berkata, mempelai datang, songsonglah dia, oh dia dengar, wah langsung bagi, siap-siap nih, pelita nyaris padam nih. Dia minta sama 5 gadis bijaksana, bagi dong minyak kamu. 5 gadis bijak berkata bahwa jika ku bagi, tidak cukup untukmu dan juga tidak cukup untukku. Karena memang keselamatan tidak bisa dibagi, saudara. Sekali lagi saya katakan, keselamatan tidak bisa dibagi. Roh Kudus, kuasa Tuhan tidak bisa dibagi. Sebab Roh Kudus, kuasa Tuhan, Allah sendiri yang mengaruniakannya. Makanya tidak boleh diajar bahasa roh. Tidak ada Alkitab mengajar, ayo diajar ikuti saya berbahasa roh. Tidak ada. Itu sesat. Bahasa roh hanya roh yang mengaruniakan. Karena itu karunia. Itu karunia. Lo karunia kok diambil manusia, saudara kau kasih. Maka kalau selama ini ikut-ikutan diajar-ajar berbahasa roh, engkau sesat. Tapi kalau roh yang memberikan bahasa roh kepada kamu, oh benar, mantap. Ayo, minta kepada Roh Kudus, Tuhan, engkau yang memberikan 9 karunia itu. Salah satunya di atas 9 karunia itulah berkata-kata dalam bahasa roh. Tidak boleh diajar manusia. Jadi minyak ini nggak boleh bagi dong. Itu sebabnya 5 gadis bodoh, dia harus keluar dari suasana penantian. Dia keluar meninggalkan suasana penantian, hanya cuma dengar saja bahwa mempelai Tuhan mau datang, Yesus mau datang kali kedua. Dia tahu itu. Dia tahu itu. Dia dengar itu. Tapi tidak pernah bertemu dengan sang mempelai yang sesungguhnya disayangkan. Itu sebabnya minta Roh Kudus, minta kuasa Roh Kudus memenuhi kita setiap saat dan setiap waktu. Haleluya. Harus. Saya sudah tegaskan berapa kali. 2 kelengkapan rohani menunggu, menanti, dan masuk dalam pesta kawin anak domba Allah secara mutlak harus dimiliki oleh gereja. Apa itu? Yang pertama, dikuasai, dipimpin Roh Kudus mutlak. Yang kedua,
berpegang kepada pelita yang menyala, yang menunjukkan berpegang kepada perintah dan pengajaran firman Tuhan sesuai dengan Amsal pasal 6 ayat 23. Nanti baca. Ini yang kita pegang. Dan itu kelengkapan gereja menantikan Yesus Kristus. Maka ketika firman terbuka, kita tahu mau kemana kita jalan. Mau kemana yang kau pergi. Mau minta perlindungan, sudah pasti kau punya perlindungan ketika firman-Nya yang terbuka ada dalam hidup saya dan saudara. Sudah pasti. Ya, sudah pasti. Kenapa saya bisa katakan pasti? Malaikat yang penuh dengan kemuliaan Allah, dia tidak berani untuk menginjakkan kaki di laut dan di bumi. Tapi Alkitab tadi mengatakan dalam Wahyu pasal yang ke-10 di ayat 2-nya, dia sudah punya kemuliaan itu, tapi perlu dia kitab yang terbuka. Kalau ada kitab yang terbuka, otomatis kuasa Allah, pedang roh ada di dalam hidup kita. Sebab itu kelengkapan dari Tuhan ketika gereja dibawa berperang bersama dengan Dia. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lagi merosot rohani. Kembali kepada Matius 24 tadi, ayat yang ke-17 itu. Jangan. Apa yang membuat orang bisa merosot? Apa tadi? Barang-barang, benda-benda duniawi. Pak pendeta ini terlalu fanatik banget. Masakan sih saya nggak bisa punya? Tidak ada kalimat saya mengatakan tidak boleh punya, toh. Tidak ada. Kita boleh menikmati itu. Kita boleh punya fasilitas itu. Tapi yang nggak boleh, jangan fasilitas itu membuatmu yang sudah di atas menjadi merosot kembali. Terdegradasi hidup saudara. Sia-sia segala sesuatunya saudara. Jangan. Jangan. Saya katakan sekali lagi, jangan. Ayat 18-nya dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 18-nya itu, orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaian. Bukankah ladang ini berbicara proyeknya Tuhan? Ketika kita sudah berada pada ladang dan proyeknya Tuhan, tetaplah di ladang dan di proyeknya Tuhan itu. Jangan kembali kemanapun. Ya. Kembali katanya mengambil apa? Pakaian. Sebab orang yang menjadi mempelai Kristus, yang membungkus hidup kita, menutupi ketelanjangan kita, bukan kita yang membungkus. Dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8 sangat begitu jelas dikatakan di sana. Garis bawahi, kepadanya atau kepada gereja dikaruniakan. Betul? Jadi kita bukan kita yang menutupi ketelanjangan kita dengan cara kita. Enggak. Tapi Tuhan yang mengaruniakan. Sebab yang dimaksud dengan pakaian ini adalah perbuatan suci kudus yang telah kita lakukan di proyek Allah menjadi pakaian kita. Ya, menjadi pakaian kita. Perbuatan benarmu, perbuatan sucimu, itulah pakaianmu. Jadi bukan kita yang membuat pakaian kita sendiri. Maka tetaplah di jalan yang benar. Tetaplah di ladang Tuhan, di proyeknya Allah. Jangan pernah keluar dari sana.
Sebab kalau namanya ladang Tuhan, prinsip Allah, Tuhan membuat pagar perlindungan. Ladangnya Allah, di situ ada pagar perlindungan. Sama seperti kalau kita belajar tabernakel, ada pagar perlindungan dengan 60 tiang-tiang mengelilingi tabernakel atau bagan tata ibadah orang Yahudi dengan 60 tiang. Yang menunjukkan apa? Ini berbicara tentang perlindungan Allah. Orang yang beribadah kepada Tuhan, yang berada pada ladang Allah, berada pada hadirat Tuhan, otomatis Tuhan memberikan perlindungannya. Haleluya. Luar biasa bukan? Ini. Nah, jadi ingat itu. Jangan lagi mengambil pakaian lama. Jangan. Justru jangan dicampur pakaian dari Kristus, kesucian dari Kristus dengan pakaian kita sendiri. Kita campur aduk. Tidak boleh. Itu membuat hidup kita menjadi berat. Itu membuat kita menjadi sulit dan susah ketika dicampur adukan, saudaraku kasih. Ayat 19-nya dalam Matius pasal 24 itu. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Nah ini kalau dibaca-baca sama anak gadis ini pasti dia bilang, tak mau aku nikah lagi, tak mau aku nikah lagi. Nggak jadi aku menikah tahun 2020. Tak jauh aku menikah tahun 2021. Biarlah aku menjadi panglima lajang tua, panglatu. Ya, biar tetap menjadi gadis ting-ting, tapi bukan ayu ting-ting, saudara. Kalau baca ini nggak mengerti, ngaco semua saudara. Tapi ingat baik-baik, perempuan itu berbicara gereja. Perempuan itu berbicara gereja. Tapi gereja yang bagaimana? Menjelang kedatangan Tuhan, gereja yang masih posisi seperti hamil, tidak pernah lahir, gereja yang tidak lahir, atau gereja yang tidak lahir baru, celaka. Atau menjadi bayi-bayi yang masih menyusu, kanak-kanak, ya. Kanak-kanak ini, saudaraku, kalau anak-anak yang selalu minum susu, Alkitab katakan tidak akan mengerti tentang kebenaran, tidak mengerti. Maka celakalah orang-orang yang pada akhir zaman ini sampai hari ini nggak ngerti-ngerti firman Allah. Kenapa orang tidak mengerti firman Tuhan? Karena ada selubung yang menutupi mata rohaninya. Tapi kata kuncinya adalah ketika seseorang kembali berbalik kepada Kristus, maka selubung itu akan diambil dari hidupnya. Jangan sampai celaka. Ayo, jadilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang terus mengalami pertumbuhan sampai tingkat kedewasaan penuh. Keren. Nah, ayat 16, 17, 18, 19 tadi telah kita baca tentang bagaimana orang yang harus berlari. Warningnya adalah ayat 20. Mari kita cek. Di ayat 20, Matius 24 dimulai dengan kata berdoalah. Ya, berdoalah. Memang pendek kata ini, kata berdoalah. Tetapi pada praktik dalam hidup orang percaya, sepanjang dia hidup, kata yang pendek ini harus dilakukan. Pendek kan? Berdoalah.
Tapi kapan kita berdoa? Setiap waktu. Sebab berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Maka perlu ada signal roh kita dengan Bapa di sorga. Mantap berdoanya kepada Tuhan. Apa bagian topik doa kita di akhir zaman ini? Tidak salah lagi berdoanya, saudara-saudara. Berdoanya tepat pada sasaran, tepat pada tujuan, tepat pada maksud-maksud Allah. Ayat 20 berkata, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada apa? Musim dingin. Jangan jatuh pada hari Sabat. Wah ini, kok nggak boleh lari ya pada musim dingin? Nggak boleh lari pada suasana Sabat. Apa itu musim dingin? Wah, kalau cuaca dingin sebenarnya berlari enak nggak? Enak lari. Kalau cuaca dingin itu enak lari loh. Ya, kalau dingin. Coba kalau lari pas panas-panas terik jam 12 siang. Wah, lagi panas-panasnya. Waduh, keluar rumah pun, apalagi cewek-cewek pasti bilang gini, Anda mau nanti aku hitam katanya, saudara. Padahal di rumah pun dia tetap hitam juga. Lari pada musim dingin. Cuaca dingin, kalau cuaca sih enak, itu jasmania. Tapi kenapa Tuhan larang jangan lari pada musim dingin? Bukankah Tuhan sedang bicara secara rohani buat saya dan kita semua? Ya, bagaimana berlari pada suasana rohani kita yang dingin? Sama saja kita akan tidak bergerak, merasa lelah, kemudian berhenti. Kenapa? Karena di dalam dia tidak ada api yang menggerakkan dingin. Kerohanian yang dingin memang sulit untuk bergerak. Suara penggembalaan berkata, ayo jemaat kita bergerak. Kalau jemaat yang dingin, dia pasti bilang begini, ya udahlah Pak Pendeta aja duluan. Ya. Disuruh ayo kita berdoa bersama-sama. Bapak kan full timer. Bapak dong yang doa. Kami kan kerja Pak Pendeta, capek. Tapi orang-orang yang satu roh, kegerakan di dalam Kristus, dia tidak mau lewatkan satu kali pun dalam hidupnya. Sekalipun di bawah ancaman, dia tidak pasti melewatkan itu. Contohnya siapa? Daniel, berapa kali satu hari dia berdoa? 3 kali dia berdoa dalam satu hari. 3 kali 30 hari atau 1 bulan, berarti 90 kali dia berdoa. Keluar peraturan khusus untuk menghadang dia, supaya dia jangan berdoa kepada Allahnya. Dilaporkan oleh orang-orang yang merasa jabatan Daniel terlalu tinggi. Seharusnya kami orang asli ini yang harus punya jabatan tinggi. Ayo bagaimana menghadang Daniel ini? Lapor sama raja. Raja, jika dalam 30 hari ini ada orang yang membuat permohonan kepada dewa lain, maka dianggap sebuah pelanggaran. Dalam kalimat bebasnya kira-kira seperti itu, saudara. Ya, maka raja pun terjebak, walaupun sebenarnya raja ini sangat menyukai pribadi seorang Daniel, karena ketika raja berbicara apapun tentang hal-hal yang rumit sekalipun, ada wahyu Allah, ada pencerahan iluminasi dari Tuhan kepada Daniel, menjelaskan apa menjadi jawaban kepada raja. Jadi raja sangat mencintai dia. Terjebaklah raja. Keluarlah perda,
atau peraturan Perpu atau apa namanya, saudara. Akhirnya begitu dikeluarkan, dimaterai dengan cap materai cincin raja, maka mereka bersiap-siap di pintu rumah Daniel. Tukang ngintip ada, saudara. Jadi bukan cuma sekarang aja tukang ngintip-ngintip. Ada yang tukang lapor-lapor. Gereja Sianu itu buka terus. Ini orang-orang zaman Daniel nih. Daniel, dia bilang dia tahu hukum itu sudah berjalan, tapi lebih berani dia mengambil risiko daripada satu kali cintanya berkurang kepada Tuhan. Dia berani mengambil risiko. Dan sangat jelas dalam peraturan itu dibuat bahwa siapapun yang melanggar peraturan ini mati hukumnya. Coba mengurangi satu kali saja, kan orang bisa pikir begini, 3 kali satu hari, kukurangi aja sekali saja, atau udah sekali 2 hari. Ya, saudara-saudaraku, para pendengar suara kebenaran pada malam hari ini, saya tegaskan, memang gereja banyak yang lockdown. Mungkin gereja-gereja banyak yang harus mungkin off ibadahnya. Tapi catat, kami melakukannya justru setiap hari. Kami melakukannya justru setiap hari. Dulu kami belum setiap hari, tapi sekarang setiap hari. Setiap hari berganti-ganti jemaat datang ke dalam gereja. Kami bikin aplosan. Saya bicara terus kebenaran firman Allah. Ikuti saja. Kami lakukan itu. Daniel tidak mau kurangi sedikit pun. Dia lebih cinta kepada Tuhan daripada dirinya dan nyawanya sendiri. Kenapa? Karena di dalam hati Daniel ada kehangatan api cinta yang terus membara. Dunia yang bergoncang seperti sekarang ini, sekarang rohanimu harus memiliki cinta yang semakin membara kepada Kristus. Menyala, menyala, menyala. Jangan kurangi sedikit pun cintamu kepada Tuhan, tapi terus lakukan itu sampai Yesus datang kali kedua. Maka jangan lari pada musim apa tadi? Dingin. Diajak lari, duluan. Apalagi kalau disuruh berkorban, yang kaya-kaya dulu lah. Haleluya. Ayo, kiranya kasih dari surga tolong kita semua, amin. Ya, supaya mampu berlari pada waktunya. Yang kedua dikatakan, jangan lari pada hari apa? Sabat. Nih, lari pada hari Sabat. Sementara Sabat itu artinya apa? Hari perhentian. Sudah berhenti, baru mulai lari. Ya kan? Sudah waktunya berhenti, suruh lari. Ini orang bodoh. 5 gadis bodoh. Dia mencari minyak justru di waktu yang tidak tepat. Kenapa dia sia-siakan waktunya yang selama ini sama seperti waktu yang dipunya dan miliki 5 gadis bijak. Tapi dasar bodoh, dia tidak gunakan itu, saudara. Dia tidak pergunakan itu. Padahal waktunya sama, harinya sama. Maka Tuhan sangat membela gereja Tuhan yang bijaksana. Karena gereja yang bijaksana, dia tidak sembarangan menempatkan dirinya di mana. Dia tahu hidupnya di mana. Harus di atas batu karang yang teguh, Kristus Yesus. Jangan lari pada hari Sabat di waktu yang sudah selesai. Jangan kalau mencoba nanti di sana mencari kesempatan, padahal waktu zaman
dosamu luar biasa. Penyesalanmu begitu dalam. Orang-orang Kristen yang tidak terangkat ketika Yesus datang kali yang kedua, dia pasti akan menyesal. Penyesalannya terlalu dalam, saudara. Sangat begitu dalam. Amsal pasal yang kelima. Ini penyesalan orang-orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Penyesalan yang begitu berat. Amsal 5 ayat 11. Ini kalimat orang-orang yang tertinggal nanti, yang tidak mendapatkan kitab yang terbuka, yang tidak siap menerima makanan firman yang manis, makan firman yang pahit. Inilah yang terjadi dalam dia. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Ini dalam penghakiman nih. Penyesalan orang di neraka nanti. Nanti jangan kira di neraka nggak ingat loh sama pendeta. Ingat loh. Ayat yang ke-12 coba. Ayat 12 bilang apa? Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Coba kalau anak-anak betul-betul kanak-kanak rohani ditegur sama pendeta, sakit hati dia bilang, memangnya cuma itu gereja apa? Pindah ku besok katanya. Ya. Saudaraku yang kasih, orang yang berkata seperti itu dikira Tuhan Yesus takut apa? Dikira Tuhan Yesus merasa kehilangan apa? Enggak. Malaikat pun dicampak. Malaikat apalagi debu tanah. Si debu tanah. Ya. Sadarkah kita debu tanah? Pindaku nanti karena ditegur firman Tuhan, ya langsung benci dengan didikan. Kalau suruh buka ayat terus. Kalau kebaktian nengok jam terus. Panjang kali pujiannya, panjang kali khotbahnya. Ampun ya Tuhan Yesus. Baru ayat 13-nya, penyesalannya, disebut-sebutlah nama gurunya, disebut-sebutlah nama pendetanya di situ. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku? Ini bukan guru matematika nih. Dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Tadi kalimat ini keluar seperti di ayat 11, ketika tubuhnya telah dibakar binasa. Menyesal. Sebelum terlambat, ayo. Lebih bagus sekarang menyesal. Menyesali karena kita telah menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena masih ada waktu. Saya tidak tahu persis berapa waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan kita semua. Tapi yang ku tahu, Tuhan melihat sikap kita yang mau dirubah oleh Tuhan. Tuhan menunggu kita mau dirubah oleh Allah. Seperti malam kemarin kita dengar, disunat oleh firman Allah. Sehingga Abraham ketika disunat, dulu nama Abraham sekarang berubah menjadi Abraham. Nama lama, nama duniawinya adalah Abraham. Tapi setelah disunat, disucikan hidupnya, maka Tuhan tambahkan namanya Abraham atau Ibrahim. Kata him berasal dari kata nama Elohim adalah Tuhan, atau Tuhan ada di dalam hidup Abraham dan Abraham ada di dalam Tuhan. Ayo berubah. Kapan Pak Pendeta? Sekarang. Katakan kepada saudara-saudara, katakan kepada keluarga kita semua, Yesus mau datang segera. Siapkan diri kita semua sebelum penyesalan datang. Sebelum penyesalan datang. Maka dalam Matius pasal 24 tadi, ayat yang ke-20 itu diawali dengan kata berdoalah. Saya tutup bagaimana Daud sebagai pendoa yang hebat. Bagaimana Daud sebagai pendoa yang hebat, sehingga Tuhan berkenan luar biasa kepada pribadinya. Sebagai ayat penutup malam hari ini, dalam Mazmur pasal
89. Ayat 20 dulu saya baca. Mohon diperhatikan sebagai bagian penutup ini, saudara dikasih. Ya. Ya. Demikian firman Allah dalam kitab Mazmur 89. Ini ayat sangat penting. Kiranya harus kita menyimaknya dengan baik. Ayat 20. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasih, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan yang telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Ayat 26, kita lihat orang pilihan ini. Ya, ayat 26. Kalau di Alkitab ayat 27, saudaraku. Kalau di Alkitab ayat 27, tapi kalau di komputer kita atau di Android kita itu ayat yang ke-26. Ya. Ini saya bacakan, saudara kasih. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Dan ketika Daud berkata demikian, maka Tuhan menjawabnya, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Makanya Daud itu referensi luar biasa. Perbandingan kepada raja-raja yang lain. Bagaimana tunduk taatnya, bagaimana takut hormatnya kepada Tuhan, selalu perbandingannya kepada Daud. Karena Daud suka berdoa kepada Tuhan, dan Allah sendiri berkata, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Kenapa? Karena dia orang pilihan Allah dan hidupnya selalu dalam doa. Kiranya kebenaran ini terlukis manis di dalam jantung hati kita semua. Saya Pendeta Ebenezer Silalai, Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia kilometer 79, Kandis Kota, Provinsi Riau, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Hai saudara-saudaraku, remaja pemuda yang hadir pada malam ini, kita memuliakan Allah, memuji Tuhan. Betapa Tuhan itu dahsyat bagi kita. Kita tundukkan kepala. Bapakku di sorga, terima kasih betapa anugerah-Mu besar bagi kami. Kami tidak menyesal di hari kemudian, tapi sekarang kami meratap diri kami. Kami menangisi, kami berkabung di hadapan Tuhan, supaya kami, Tuhan, mengetahui masa dan waktu di mana kami harus dipersiapkan dan mempersiapkan diri kami untuk menjadi milik dan kepunyaan Allah sendiri. Tuhan teruslah berkarya dan berbicara kepada kami. Kami belajar dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tolong kami semua. Kami memuliakan Allah. Kami angkat tangan dan berdoa. Kiranya semua remaja pemuda ini, baik yang di dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing, demikian juga keluarga demi keluarga yang mengikuti, hamba doakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tangan kuasa-Mu berkarya, menguduskan dan menyucikan semua. Bentuklah kami dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan. Kami harus berlari ke gunung Allah. Kami tidak boleh ditarik lagi oleh barang-barang dunia, supaya kami tidak merosot, tidak mengalami degradasi turunnya iman percaya. Tapi kami harus berlari-lari ke gunung Allah, ke rumah Allah Yakub, ke Yerusalem surgawi, ke Sion gunung kemuliaan Allah. Di sana ada pengajaran dan firman-Mu yang terus melengkapi, menguduskan kami sekaliannya. Tuhan terima kasih. Sanak saudara pemilih kami yang bersama kami atau tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada, kami angkat tangan buat saudara-saudara kami. Di dalam nama Yesus, jamahan-Mu turun, sekaligus perlindungan Allah turun, dan di dalamnya ada berkat Allah turun.
Biar Engkau senantiasa jaga dan pelihara. Karena kami percayai kebenaran firman-Mu. Kami doakan bangsa negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami, rawatlah negeri kami, lindungilah bangsa kami. Kami berseru kepada Tuhan, Indonesia, di mana Engkau menyatakan kasih sayang-Mu, sekaligus ampuni kami, ampuni bangsa kami. Kuasa-Mu membangkitkan Indonesia, Kuasa-Mu menolong Indonesia. Tuhan, roh kebijaksanaan turun kepada Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri-menteri, semua gubernur, bupati, wali kota, camat, kelurahan, pedesaan. Tuhan tolong semua pimpin sampai daerah. Bapak tolong, hanya Engkau yang bisa menolong mereka. Dan sadarkan kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai pendua-pendua bagi bangsa dan negara ini. Kami terus angkat suara memohon berkat-Mu, perlindungan dan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jawablah dan dengarkan kami. Segala pujian bagi nama-Mu, Yesus Kristus. Jawaban dan pemulihan bagi negeri kami Indonesia. Besarlah nama-Mu selamanya dan ditinggikan Tuhan. Dan malam ini kami boleh tutup ibadah kami. Kiranya turunlah berkat Tuhan, anugerah yang maha besar dari Bapa dalam surga, kasih sayang dan cintanya Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan Roh yang Suci Kudus memberkati kita semuanya malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, kami mengucap syukur. Haleluya. Yakin percaya, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu saudara-saudara dikasih dalam berita suara kebenaran setiap hari jam 19.30 hingga selesai. Saya katakan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.